Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 8 dan kelompok 9 akan menjelaskan atau memaparkan hasil makalah kami. Mungkin sebelum kami menjelaskan dan memaparkan hasil makalah kami, ada baiknya saya sebagai moderator memperkenalkan anggota-anggota kami dari kelompok 9, kelompok 8 dan kelompok 9. Yang pertama di sebelah saya ada Marisa Delita, Yatika Kafila Putri, Febrian Sibilik, Nadia Silvani, Maila Santia. Baiklah, di sini untuk kelompok 8 akan terlebih dahulu untuk menjelaskan hasil dari makalah kami yang dipaparkan oleh saudari Marisa. Pada Marisa kami persilakan. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi kelompok kami yang berjudul Hukum Lingkungan. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum, menyediakan kerangka kerja bagi pencipta hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik secara perwakilan mereka yang akan dipilih. Administratif, hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan, peraturan, atau tindakan militer. Lingkungan merupakan semua faktor atau hal yang ada di dalam ruang, baik itu berupa benda atau suatu keadaan di mana manusia ada di dalam, lengkap dengan berbagai perilakunya. Dan di antara kesemuanya akan terjadi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Asas-asas dan prinsip-prinsip hukum lingkungan. Agar hukum lingkungan dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya yang sebenarnya, hukum lingkungan harus memiliki pedoman yang berupa asas-asas hukum lingkungan, yaitu meliputi 1. Setiap orang memiliki kewajiban dalam melestarikan lingkungan hidup yang ada. 2. Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan segala aspek dalam ilmu ekonomi, sosial, dan budaya, perlindungan, serta pelestarian ekosistem. 3. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen daerah. Selanjutnya, ada beberapa prinsip dalam hukum lingkungan, yaitu pembangunan berkelanjutan, intergeneration equity and intergeneration equity. Prinsip keadilan intragenerasi, prinsip pencemar membayar, prinsip of preventive action, prinsip pencegahan dini. Sovereign right and environmental responsibility. Selanjutnya dibacakan oleh Yatika. Pada Yatika kami persilakan. Penegakan hukum lingkungan hidup secara litigasi maupun non-litigasi. Sistem penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum tidak hanya ditunjukkan untuk memberikan hukuman kepada perusak atau pencemaran lingkungan hidup. Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif ditunjukkan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan. Selanjutnya, sanksi-sanksi hukuman lingkungan administratif. Sanksi hukum
Administratif adalah sanksi-sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap seseorang atau kegiatan usaha yang melanggar ketentuan lingkungan administratif. Demikianlah pemaparan dari hasil kelompok 8. Selanjutnya kami persilakan untuk kelompok 9 untuk memaparkan hasil dari makalahnya. Kepada Saudari Maila kami persilakan. Baiklah, saya akan membaca hasil makalah dari kelompok 9 yang berjudul Hak atas Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Dalam ilmu hukum, hak kekayaan intelektual merupakan harta kekayaan khususnya hukum benda yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud, yang bersifat imaterial. Maka pemilik hak atas kekayaan intelektual pada prinsipnya dan berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Dalam penetapan haki, tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 7/1994 tentang pengesahan agreement WTO. 2. Undang-Undang Nomor 10/1995 tentang kepabeanan. 3. Undang-Undang Nomor 12/1997 tentang hak cipta. Macam-macam hak atau hak atas kekayaan intelektual. Hak cipta. Hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, hak cipta adalah eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau Pasal 1/1. Kedudukan hak cipta. Mengenai kedudukan hak cipta, sudah pula ditetapkan oleh UU HC bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, atau Pasal 3 ayat 1. Sebagai benda bergerak, hak cipta dapat beralih atau dialihkan seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, perjanjian. Fungsi dan tujuan. Haki memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. Meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Alat pelindungan menjamin hak komersialisasi. Peringatan kepada pihak yang berniat melanggar. Advertensi untuk meningkatkan peluang produk. Alat monopoli perdagangan. Informasi paten sebagai referensi pengembangan lebih lanjut. Informasi paten merupakan informasi strategi riset suatu perusahaan. Fungsi hak kekayaan intelektual dan hak kekayaan industri. Perkembangan hasil karya dari kejeniusan manusia dengan karya intelektual yang dihasilkan telah memberi banyak hal yang dibutuhkan untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Baiklah, mungkin itu hasil dari yang dipaparkan oleh kelompok 8 dan kelompok 9. Selanjutnya mungkin dari kelompok 9 ada pertanyaan untuk kelompok 8. Silakan. Perkenalkan, saya Maila Santia dari kelompok 9 ingin bertanya.
Hukum lingkungan dalam ilmu hukum itu bagaimana? Baiklah, di sini hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum itu merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena lingkungan mempunyai banyak segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. Dengan demikian, tentu saja hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Saudari Nadia. Saya Nadia Sultani ingin bertanya kepada kelompok 8. Coba Anda jelaskan sejarah kebijakan hukum lingkungan. Baik, mungkin akan dijawabkan oleh Saudari Marisa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nadia. Sejarah kebijakan hukum lingkungan. Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UU LH 1982. UU LH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan kemudian UU Nomor 23 Tahun 1997 atau UU LH 1997 juga dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup LN tahun 2009 Nomor 140 disingkat dengan UU PPLH. Bagaimana kelompok 9? Pas. Baiklah, kami kasih satu pertanyaan. Kami buka untuk satu pertanyaan lagi untuk Saudara Ilham. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Ilham Febrian Sabili. Saya ingin bertanya kepada kelompok 8. Sanksi-sanksi administratif itu apa? Coba Anda jelaskan. Mungkin akan dijawabkan oleh Saudari Yatika. Kepada Yatika kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ilham, yaitu apa itu sanksi-sanksi administratif? Sanksi hukum administratif adalah sanksi-sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melakukan proses pengadilan terhadap seseorang atau kegiatan usaha yang melanggar ketentuan lingkungan administratif. Bagaimana Saudara Ilham? Mas. Baiklah. Mungkin di sini kami akan bertanya lagi kepada kelompok 9 tentang coba jelaskan ulang pengertian dari hak kekayaan intelektual. Itu bagaimana? Mungkin bisa dijawab. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Hak kekayaan intelektual adalah hak kekayaan yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap orang wajib menghormati hak kekayaan intelektual orang lain. Hak kekayaan intelektual tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa izin pemiliknya, kecuali apabila ditentukan oleh undang-undang. Baiklah, saya Marisa Delita dari kelompok 8 ingin bertanya kepada kelompok 9. Apa tujuan dari hak kekayaan intelektual? Mungkin bisa dijawab Saudari Nadia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Marisa. Tujuan hak kekayaan intelektual. Tujuan hak kekayaan intelektual adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta pelatihan dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta sanksi-sanksi dalam penerapan haki. Agar para peserta pelatihan mengetahui prosedur penerapan haki dan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penerapan haki.
agar para peserta termotivasi untuk menciptakan hal-hal baru di bidang produk industri yang menyangkut desain, proses produksi, serta pemakaian merek sendiri. Terima kasih. Saya Tika Kafila Putri dari kelompok 8 ingin bertanya kepada kelompok 9. Apa dasar hukum hak paten? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yatika. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan. Apa ada senggahan? Pas. Baiklah, di sini saya sebagai moderator akan menyimpulkan hasil dari makalah kami, yaitu penegakan hukum lingkungan menurut UU PLH dapat dilakukan secara preventif dan secara represif. Penegakan hukum lingkungan secara preventif ditunjukkan langsung untuk mencegah terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan. Instrumen hukum yang dapat digunakan adalah instrumen hukum administrasi yang berupa kewajiban yang diletakkan bagi setiap orang yang akan menjalankan suatu usaha atau kegiatan atau pemrakarsa untuk terlebih dahulu memiliki dokumen AMDAL dan atau izin. Penegakan hukum lingkungan secara represif ditunjukkan langsung untuk menanggulangi perusakan dan atau mencemar lingkungan. Instrumen hukum yang dapat digunakan adalah instrumen hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Penegakan hukum administrasi terhadap perusak dan atau pencemar lingkungan dapat dilakukan dengan menjatuhkan sanksi administrasi yang berupa paksaan, pemerintahan atau uang paksa, dan selanjutnya sampai kepada pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang tanpa melalui putusan pengadilan. Penegakan hukum perdata dapat dilakukan dengan para korban atau LSM mengajukan ke pengadilan, sedangkan penegakan hukum pidana dapat dilakukan dengan menyeret pelaku perusakan dan atau pencemaran lingkungan atau individu atau korporasi ke pengadilan. Penjatuhan sanksi administrasi, gugatan ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, serta tuntutan pidana yang dilakukan terhadap pelaku perusakan dan atau pencemaran lingkungan dalam kasus yang sama bukan merupakan ne bis idem. Baiklah, mungkin ini kesimpulan dari kami dari kelompok 8. Selanjutnya maka kesimpulan dari kelompok 9. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil makalah dari kelompok kami yang berjudul Hak Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak kekayaan yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap orang wajib menghormati hak kekayaan intelektual orang lain. Hak kekayaan intelektual tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa izin pemiliknya, kecuali apabila ditentukan oleh undang-undang. Dan dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa hak haki adalah bagian penting suatu karya dalam ilmu pengetahuan, sastra maupun seni dengan menghargai hasil karya pencipta yang kreatif dan inovasi agar dapat diterima dan tidak dijadikan untuk menjatuhkan hasil karya seseorang serta berguna untuk perusahaan dan industri dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 8 dan kelompok 9. Inilah hasil dari makalah kami dari kelompok 8 dan kelompok 9. Saya sebagai moderator, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.